Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan akan menjelaskan materi mengenai Undang-Undang Kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Widya Lastri dan rekan saya Nuraini Sayekti, Rahma Puspita, Harja Junialdi, Rina Pratiwi, dan Lesti Lestari. Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Pelayanan keperawatan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesi yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Keperawatan adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri, yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat, baik di dalam keadaan sakit maupun sehat. Pelayanan keperawatan. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasari pada ilmu dan kiat keperawatan, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. Latar belakang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 A. Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa setiap kegiatan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. C. Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. D. Bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. E. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntunan, dan kebutuhan dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru. F. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E perlu membentuk undang-undang tentang kesehatan yang baru. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang penjelasan umum atas Undang-Undang Kesehatan. Yang pertama, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Poin yang kedua, untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkeseimbangan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Poin yang ketiga, yaitu kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang keempat, yaitu oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting. Artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Saya akan melanjutkan materi yaitu bab 1 ketentuan pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Yang terakhir, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Selanjutnya yaitu bab 2, asas dan tujuan. Pasal 2 yang berbunyi pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan non-diskriminatif dan norma-norma agama. Pasal 3 yaitu yang berbunyi pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Setelah di sini saya akan melanjutkan bagian 3, 4, dan 5. Bab 3, hak dan kewajiban. Bagian ke-1, hak. Pasal 4, setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 5, 1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan. 2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pasal 6. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pasal 7. Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal 8. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterima dari tenaga kesehatan. Bagian kedua, kewajiban. Pasal 9. 1. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Pasal 10. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Pasal 11. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 12. Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 13. 1. Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. 2. Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 4. Tanggung jawab pemerintah. Pasal 14. 1. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggara, membina, dan mengawasi penyelenggara upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. 2. Tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikhususkan pada pelayanan publik. Pasal 15. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 16. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 17. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 18. Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Pasal 19. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Pasal 20. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. 2. Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang tenaga kesehatan. 2. Mengingat 1. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495. Dari akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Memutuskan menetapkan peraturan pemerintah tentang tenaga kesehatan. Yang pertama, bab 1 ketentuan umum terdiri dari pasal 1. Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan 1. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdi dan dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang kedua, sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Dan yang ketiga, upaya kesehatan untuk setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Yang keempat, Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Dan selanjutnya ada bab 2 tentang jenis tenaga kesehatan. Pasal 2, yang pertama, tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis. Yang kedua, tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Yang ketiga, tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan. Yang keempat, tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis, farmasi, dan asisten apoteker. Yang kelima, tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluhan kesehatan, administrator kesehatan, dan sanitarian. Yang keenam, tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien. Yang ketujuh, tenaga keterampilan fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis, dan terapis wicara. Yang kedelapan, tenaga keteknisan medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analisis kesehatan, refraksionis, optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi, dan perekam medis. Bab 3 Persyaratan. Pasal 3. Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan. Pasal 4. 1. Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki izin dari menteri. 2. Dikecualikan dari pemilik izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bagi tenaga kesehatan masyarakat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh menteri. Pasal 5 Ayat 1, selain izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, tenaga medis dan tenaga kefarmasian lulusan dari lembaga pendidikan di luar negeri hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah yang bersangkutan melakukan adaptasi. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai adaptasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh menteri. Bab 4 Perencanaan, pengadaan dan penempatan. Bagian ke-1 Perencanaan. Pasal 6 1. Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. 2. Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan Nasional Tenaga Kesehatan. 3. Perencanaan Nasional Tenaga Kesehatan disusun dengan memperhatikan faktor, yaitu A. Jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. B. Sarana kesehatan. C. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. 4. Perencanaan Nasional Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan oleh menteri. Bagian kedua Pengadaan.
Pasal 7. Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan. Pasal 8 ayat 1. Pendidikan di bidang kesehatan dilaksanakan di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. 2. Penyelenggara pendidikan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 ayat 1. Pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis kesehatan. 2. Pelatihan di bidang kesehatan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan. Pasal 10 ayat 1. Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Penyelenggaraan dan pepimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab atas memberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan yang ditempatkan atau bekerja pada sarana kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pelatihan di bidang kesehatan. Pasal 11 ayat 1. Pelatihan di bidang kesehatan dilaksanakan di Balai Pelatihan Tenaga Kesehatan atau tempat pelatihan lainnya. 2. Pelatihan di bidang kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Pasal 12 ayat 1. Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan atas izin dari Menteri. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur oleh Menteri. Pasal 13 ayat 1. Pelatihan di bidang kesehatan wajib memenuhi persyaratan tersedia, yaitu A. Calon peserta pelatihan, B. Tenaga kepelatihan, C. Kurikulum, D. Sumber dana yang tetap untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pelatihan, E. Sarana dan prasarana. 2. Kelanjutan lebih lanjut mengenai persyaratan pelatihan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh Menteri. Pasal 14 ayat 1. Menteri dapat menghentikan pelatihan apabila pelaksanaan pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat ternyata A. Tidak sesuai dengan arahan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. B. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1. 2. Penghentian pelatihan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat mengakibatkan dicabutnya izin pelatihan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian dan pencabutan izin pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur oleh Menteri. Bagian ketiga, penempatan. Pasal 15 ayat 1 rangkap pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah dapat mewajibkan tenaga kesehatan untuk ditempatkan pada sarana kesehatan tertentu untuk jangka tertentu. 2. Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan cara maksa bakti. 3. Pelaksanaan penempatan tenaga kesehatan dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16. Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 dan pasal 15 ayat 2 dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri. Pasal 17. Penempatan tenaga kesehatan dengan cara masa bakti dilaksanakan dengan memperhatikan yaitu A. Kondisi wilayah di mana tenaga kesehatan yang bersangkutan ditempatkan, B. Lamanya penempatan, C. Jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan D. Prioritas sarana kesehatan. Pasal 18 ayat 1. Penempatan tenaga kesehatan dengan cara masa bakti dilaksanakan pada A. Sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, B. Sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah, C. Lingkungan perguruan tinggi sebagai staf pengajar, D. Lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 18 ayat 2, pelaksanaan ketentuan huruf C dan huruf D sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan dari pimpinan instansi terkait. Pasal 19 ayat 1, tenaga kesehatan yang telah melaksanakan masa bakti diberikan surat keterangan dari Menteri. 2. Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan persyaratan bagi tenaga kesehatan untuk memperoleh izin menyelenggarakan upaya kesehatan pada sarana kesehatan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh Menteri. Pasal 20. Status tenaga kesehatan dalam penempatan kesehatan dapat berupa A. Pegawai negeri atau B. Pegawai tidak tetap. Bab 5. Standar profesi dan perlindungan hukum. Bagian 1. Standar profesi terdapat pada pasal 21. Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan. Yang kedua, standar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
1. Ditetapkan oleh Menteri. Pasal 22, 1. Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk A. Menghormati hak pasien, B. Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien, C. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan, D. Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan, E. Membuat dan memelihara rekaman medis. 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 23. Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat, atau kematian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian. 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian kedua, perlindungan hukum. Pasal 24, 1. Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri. Bab 6. Penghargaan. Pasal 25. Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara atau Bab 6. Penghargaan. Pasal 25. Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan. Yang kedua, penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diberikan oleh pemerintah atau masyarakat. 3. Bentuk penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, uang, atau bentuk lain. Bab 7. Ikatan profesi. Terdapat pada pasal 26. Tenaga kesehatan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan kesejahteraan tenaga kesehatan. 2. Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab ke-8. Tenaga kesehatan warga negara asing. Pasal 27. Bab 9. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 28. 1. Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan. 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui pembinaan karir, disiplin, dan teknis profesi tenaga kesehatan. Pasal 29. 1. Pembinaan karir tenaga kesehatan meliputi kenaikan pangkat, jabatan, dan pemberian penghargaan. 2. Pembinaan karir tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 30. 1. Pembinaan disiplin tenaga kesehatan menjadi tanggung jawab penyelenggara dan atau pimpinan sarana kesehatan yang bersangkutan. 2. Pembinaan disiplin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 31. 1. Menteri melakukan pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan. 2. Pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui yaitu A. Bimbingan, B. Pelatihan di bidang kesehatan, dan C. Penetapan standar profesi tenaga kesehatan. Bagian kedua, pengawasan. Pasal 32. Menteri melakukan pengawasan terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya. Pasal 33. 1. Dalam rangka pengawasan, Menteri dapat mengambil tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan. 2. Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa A. Teguran, B. Pencabutan izin untuk melakukan upaya kesehatan. Ketiga, pengambilan tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 10. Ketentuan pidana. Pasal 34. Barang siapa dengan sengaja menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pasal 35, berdasarkan ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, barang siapa dengan sengaja A. melakukan upaya kesehatan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. B. melakukan upaya kesehatan tanpa melakukan adaptasi sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 ayat 1. C. melakukan upaya kesehatan tidak sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1. D. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 dipidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Bab 11. Ketentuan penutup. Pasal 36. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan peraturan pemerintah ini. Pasal 37, peraturan pemerintah mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.